Halo guys, salam motif Godrej. Jadi kali ini project Fortuner lagi nih guys. Wujudnya ala kadarnya kayak gini. Headlamp kusem, bumper udah mau jatuh. Seluruh bodi spoiler marknya banyak, gores harus banyak, dan banyak juga cat yang udah ngelupas. Contohnya kayak gini. Sangat banyak guys, tersebar di seluruh bodi dari mobil ini. Nah, mobil ini juga sudah dicat ternyata sebelumnya setelah kita cek ya. Dan kalau kalian lihat ini geradakan banget guys. Jadi gelombang-gelombang kurang bagus, kurang rapi. Nih, ini dia juga udah ngelupas. Nanti kita repaint full body pakai black mica. Bodinya kita nggak pakai yang ini, kita facelift jadi yang model Legender langsung. Headlamp ganti, grill dan teman-temannya bumper ganti semua. Nah, velg guys. Velg sebelumnya pakai yang punya TRD. Nanti kita akan ganti ring 18 juga, tapi dengan spek yang cakep pastinya. Model yang jarang dipakai, kita pakai yang impor dari Thailand, kita akan pasangin. Dan kebetulan ownernya pengen bodinya agak lebih lebar, kita kasih over fender lebih keluar sekitar 2 jari. Kita akan bikin dia lebih lebar, otomatis velg pun nanti juga harus kita adjust dan kita sesuaikan biar bisa sesuai dengan bodi dari si Fortuner VRZ ini gitu. Jadi nanti akan kita lebarin semua ban velg plus over fendernya. Nah, kemudian masuk ke samping footstep yang udah rusak-rusak ini nanti akan kita repair, kita rekondisi semua biar bagus ya. Ini stiker-stiker TRD kita lepasin. Roof rail covernya hilang juga, nanti kita bikinin juga customin. Talang air yang sudah lepas ini nanti akan kita ganti baru juga. Masuk ke belakangnya mobil ini kondisinya ya seperti bagian depan. Towing kita bongkar, nggak kita pakai, bumper belakang kita ganti. Bodi yang udah dicat ulang ini kalian bisa lihat tuh ya, catnya bener-bener nggak rata. Nih, ini ada kayak gelombangnya, ada kayak cat yang overspray guys tuh di bagian sini. Jadi sangat banyak lah guys di bagian bodi mobilnya ini nggak bisa rata, nggak bisa bagus lah kelihatannya. Nah, kita lihat ke belakangnya juga tuh. Mobil ini juga sudah di-upgrade audionya sama ownernya, tapi nggak fungsional sama sekali. Nanti kita bikinin housing di sini aja yang rapi, yang bagus. Kemudian kita geser ke bagian dalam, guys. Nah, kita udah masuk di interior dari Fortuner ini ya. Fortuner ini interiornya juga cukup lumayan parah kalau menurut saya nih. Bisa lihat nih, kain dari setirnya ya, kayak gini. Plafon kotor, interior juga cukup kotor. Kalau kalian lihat, kita bisa sempurnakan, kita rekondisi semuanya lagi biar bagus, biar bisa maksimal. Head unit yang ori ini nanti akan kita ganti pakai yang Android punya kita pastinya, biar cakep, biar gede layarnya, dan pastinya fiturnya juga melimpah gitu. Nah, speedo kita akan ganti pakai yang digital biar cakep. Kemudian akan kita peredam full set mobil ini biar kedap, biar nyaman ya, biar enak, dan biar interiornya ini kerasa mewah, kerasa elegan guys. Nah, ini kalian bisa lihat juga di sini botak-botak semua nih guys interiornya ya. Nanti kita rekondisi lah pokoknya mobil ini biar jadi Fortuner yang cakep sesuai dengan konsep Garuda Jaya gitu. Nanti nggak hanya itu aja, shockbreaker pun juga akan kita ganti serta pernya menggunakan parts yang premium. Tunggu aja untuk hasil jadi dan proses dari si Fortuner ini. Kita sama-sama lihat hasil jadinya guys.
Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Jadi kali ini sudah selesai Fortuner yang kemarin kita bisa lihat ya, kondisinya ala kadarnya itu kita rekondisi semua, kita restorasi semua, akhirnya bisa jadi kayak gini. Setelah jalan yang cukup panjang, prosesnya cukup panjang guys. Ownernya juga tahu ya, proses dari mobil ini nggak mudah, banyak penyesuaian, banyak fitting. Karena mobil ini memang bukan dalam kondisi yang 100% prima juga bukan guys. Jadi otomatis banyak yang direkondisi, banyak yang kita restorasi setelah mobilnya kita bongkar. Ini rusak, itu rusak, kemudian ya banyak kendala lah guys. Tapi sekarang udah beres 100%. Kalian bisa lihat seperti ini. Dari eksteriornya, nanti interiornya, suspensinya kalian bisa lihat ya. Perubahannya, perbedaannya dari yang sebelumnya kusem, sekarang jadi cakep kayak gini gitu. Nah, dari perlampuan, dari tampilan luar pun juga udah ganti pakai model Legender yang tipe GR, bukan yang tipe biasa ya. Jadi memang hasilnya pun kalian bisa lihat, ini salah satu Fortuner tercakep yang kita pernah kerjakan juga guys. Nah, kita lihat satu persatu dari bagian eksteriornya. Dari bagian depan kita bisa lihat, kita bikin untuk bagian headlamp ini pakai model Legender, kita upgrade, bumper kita upgrade, fog lamp kita upgrade juga pakai yang sudah pakai yang billet seperti ini. Nah, untuk bagian bumper ini full set pakai yang punya Legender yang tipe GR, sampai full set ke bagian emblemnya di sini guys. Nah, emblem ini juga sudah pakai emblem yang GR juga, sudah ada housingnya juga khusus untuk Fortuner VRZ seperti itu. Nah, ini semuanya plug and play, partsnya pun juga impor semua ya. Jadi udah kita pasang, kita fitting dengan bagus, kita fitting dengan rapi. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk emblem-emblem depan belakang kita ganti pakai yang black chrome, handle-handle semua pun juga sama. Tapi untuk headlamp ini nggak pakai headlamp yang biasa, karena udah di custom juga menggunakan yang RGB. Nah, kemudian atas dan bawah semua ini akan jadi warna RGB. Jadi sudah warna merah, bisa dibikin warna biru, hijau, merah, terserah kalian aja guys. Lewat HP aja kalian bisa atur-atur warnanya sesuai dengan keinginan kalian seperti itu. Nah, ini juga sudah bukan jadi Fortuner yang biasa guys. Karena apa? Karena Fortuner ini udah pakai over fender yang cukup lebar sebenarnya di bagian samping sini. Kalian bisa lihat ya, ini sekitar 4 jari untuk over fendernya. Cukup lebar dan cukup wide di sini. Udah kita pasangin, warnanya kita samain seperti warna bodinya, menggunakan warna black mica. Keluarnya juga bagus, nggak over banget, tapi memang bikin Fortuner ini kelihatan lebih lebar, kelihatan lebih gagah guys, seperti itu. Nah, untuk bodi kalau kalian lihat ini sebenarnya dia udah full hitam, karena ini udah kita full repaint guys, menggunakan warna black mica. Spion kita bikin tangkainya sama spionnya jadi full hitam glossy juga, sama-sama glossy. Kalau kita geser ke sini, list kaca, handle semua sudah pakai yang warna black chrome seperti ini guys. Kita bikin semuanya ini jadi full black chrome ya, jadi biar bagus, bisa terkonsep dengan sempurna. Kemudian footstep, kita bikin footstepnya ini jadi warna hitam glossy. Kemudian over fender belakang ini juga kita custom, kita fitting ya. Ini kita custom sendiri, jadi memang fittingnya cukup butuh banyak perjuangan nih. Dan di sini ini kita samain semua atas dan bawah biar bisa rapi, dibuka ditutup semua juga tetap enak dipakainya ya. Dipasangnya juga cakep, dilihatnya enak, dan pastinya bikin Fortuner ini kelihatan super gagah. Nah, untuk talang air udah pakai talang air yang punya GR. Kemudian roof rail yang kemarinnya sempat hilang ya, bagian belakang dan bagian depan kiri udah kita bikin jadi baru kembali, kita lengkapi. Kemudian kita bikin roof railnya jadi full hitam glossy seperti ini. Jadi udah terpasang semua juga, udah cakep ya. Untuk bagian kaki-kaki kalau kalian lihat di sini, velgnya udah kita upgrade depan dan belakang. Kita pakai ring 18, lebarnya lebar 9. Kemudian untuk ban kita pakai 265/60, tapi kita pakai ban Maxxis Bravo yang AT. Untuk velg pakai Lenso Venom warna hitam Dove, ownernya yang request. Fitmentnya cakep, rapi, mewah ya. Untuk ketinggian ini kita ganti pernya karena kalau pernya nggak kita ganti, mobil ini agak miring kemarin kita lihat. Jadi otomatis kita depan belakang kita ganti semua, shock sama pernya kita ganti pakai yang adjustable dari Thailand seperti itu. Yuk guys, kita geser ke bagian belakangnya guys. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang, Fortuner ini juga sudah bukan jadi Fortuner standar guys, karena udah kita modif total juga. Kalau kalian lihat di sini, dari bagian yang tadi kita bahas ya, white body ini, over fender white body yang kita custom ini udah terpasang juga tuh. Kalian bisa lihat dari belakang tampilannya gimana. Mobil ini kelihatan lebih lebar ya pasti ya. Kemudian bumper belakang udah ganti pakai punya Legender juga, satu set dengan bagian depan pakai yang tipe GR juga. Kemudian udah terpasang semua. LED bumper ini pakai LED bumper original ownernya, kita pasangin di bumper dia yang baru, udah terpasang juga.
Kemudian seal plate belakang kita tambahin biar nggak baret-baret, nggak sampai bikin lecet bumper. Terang lid udah pakai yang warna hitam gloss karena sebelumnya dia terang lidnya di stiker, kemudian banyak yang ngelupas. Kita bongkar, kita repaint jadi glossy biar nyatu sama bodinya guys, seperti itu. Nah, emblem belakang kita pakai black chrome juga sama seperti bagian depan. Kemudian stop lamp kita udah ganti pakai stop lamp yang model smoke. Kalau kita matiin ya dia udah kelihatannya full hitam aja guys. Tapi kalau begitu kita nyalain, dia langsung akan kelihatan merahnya seperti itu. Nah, ini udah terpasang, gagah ya, cakep kalau kita bisa bilang lah guys. Tuh, udah bener-bener kinclong juga, bodinya udah kita coating, pakai coating yang 2 layer aja. Tapi hasilnya bisa kayak gini. Nah, untuk bagian belakang muffler tip pakai muffler tip yang double. Kalau kalian lihat di sini udah ada aksen karbonnya juga tipis. Ini ownernya request pakai yang double seperti ini. Udah kita las ke bagian pipingnya dalam. Semua udah terpasang semua ya. Untuk kaki-kakinya shock kita pakai shock yang adjustable seperti yang tadi udah kita bisa bilang. Bisa diatur reboundnya, keras empuknya. Kemudian untuk bagian per udah kita upgrade juga biar lebih nyaman, lebih enak. Serta kita tambahkan untuk adanya stabilizer belakang dan stabilizer depan. Sudah tertambahkan semua, plug and play untuk Fortuner dan pastinya original parts dari Thailand, bukan KW-KW atau bukan replika guys, seperti itu. Nah, untuk bagian belakang kita bisa lihat seperti ini. Kita bikin untuk subwoofer yang sebelumnya dia udah ada subwoofernya, ini jadi pakai subwoofer ownernya, cuman memang nggak rapi, banyak sering gelundung-gelundung sendiri. Sekarang kita bikinin aja housing di samping sini biar rapi, pakai 12 in ya ownernya. Kita bikin ring aja. Dan kita bikinkan box yang OEM look dan simple di bagian samping sini. Plafonnya ini kita itemin semua guys, jadi udah rapi, udah bagus ya. Sampai ke panel-panel AC yang bisa kita itemin semua guys. Jadi udah dilihat dari dalam itu sudah full black di bagian atapnya gitu. Nah, sampai ke pilar samping kanan kiri ini semua sudah full black. Terpasang juga dengan rapi itu, dengan bagus ya, dengan presisi juga kalau kalian bisa lihat di sini. Tuh, ini udah beres. Kemudian kita lihat ke bagian interiornya guys. Kira-kira interiornya seperti apa cakepnya guys. Nah, untuk interior juga nggak kalah cakep guys, karena kalau kalian lihat di sini interiornya sudah full hitam, full black ya, benar-benar mewah kalau kita bisa masuk ya. Ini udah benar-benar beda daripada sebelumnya, yang sebelumnya banyak jok yang sobek dan sebagainya. Sekarang udah kita refresh kembali, kita bikin jadi segar kembali. Jok udah kita ganti pakai yang premium juga, pakai microfiber leather. Motifnya pakai yang ada karbonnya di bagian samping-samping aja, simple, hitam aja, benangnya berwarna hitam juga ya kalau kalian lihat di sini. Kemudian tanpa perforated di bagian tengah karena ownernya kurang suka kalau perforated guys. Jadi kita bikin pakai yang non perforated seperti ini. Nah, kemudian untuk panel-panel yang sebelumnya dia warnanya silver, kita olah kembali, kita finishing kembali jadi warnanya full black piano. Ini di bagian door trim, bagian konsol ini kalau kalian lihat juga cakep banget guys, karena konsolnya ini udah full hitam glossy. Sebelumnya dia warnanya campur-campur, ada silver, ada wood dan sebagainya. Nah, ini sekarang udah full hitam gloss seperti ini, udah terpasang. Frame head unit juga udah kita ganti pakai yang hitam glossy juga. Udah bisa untuk YouTube, bisa untuk maps dan sebagainya. Ini ya, ini kita mau lihat sama-sama, kita tes. Enak banget guys, bener-bener cepet, gak lemot tuh. Dan pastinya kalian juga bisa untuk wireless CarPlay ke head unit ini. Jadi bagi kalian pengguna Apple, enak banget guys, kalian bisa CarPlay dengan mudah. Kalau Android Auto beberapa kali sinyalnya memang kurang oke di beberapa HP ya, jadi memang lebih harus menyesuaikan untuk HP-nya apa. Tapi kalau untuk Apple CarPlay semua langsung connect dengan lancar dan semuanya wireless seperti itu. Nah, untuk black piano kalian juga bisa lihat bisa flat, bisa bagus ya. Ini udah kita finishing semua. Shifter pakai yang shifter karbon seperti ini. Setir kita retrim aja pakai microfiber yang napa, jadi halus, smooth. Kemudian kita bikin juga panel-panelnya ini jadi full black piano serta emblem Toyota di bagian tengah guys. Nah, untuk kisi-kisi AC semua kita bikin semuanya jadi black piano. Panel di bagian dashboard sini pun juga sudah jadi full microfiber leather berwarna black seperti itu. Nah, kemudian mobil ini juga kita udah lengkapin dengan adanya premium ambient light di bagian door trim, bagian kolong-kolong sampai ke belakang. Bagian dashboard pun juga sama, ambient light-nya pun juga pakai yang premium guys. Jadi
sebisa mungkin kita pakai parts yang premium, meskipun pengerjaannya juga lebih rumit, tapi parts yang premium itu juga akan lebih bagus untuk hasilnya. Nah, ini kita pakai yang slim seperti ini, bisa diganti-ganti warna lewat tombol aja di bagian bawah sini guys, tuh bisa atur-atur aja untuk warnanya, dan untuk kecerahannya kita bisa atur sendiri. Nah, ini juga udah kita tambahkan di Fortuner ini, udah terpasang juga dengan rapi, dengan maksimal, tipis, bagus. Kemudian kita juga upgrade untuk speedometer nih guys. Nah, bagi kalian yang cari speedometer digital, udah kita pasangin, bisa kita atur untuk displaynya mau seperti apa, tampilannya mau gimana, kalian bisa atur-atur aja, dan detailnya juga lebih lengkap dengan adanya yang di bagian speedometer ini, seperti itu. Nah, kemudian juga pastinya udah kita peredam full set, jadi udah kedap, udah enak ya, pintu-pintu juga udah kita peredam full set semua. Nah, untuk bagian belakang sini, kita juga tambahin untuk adanya DVR di bagian atas, untuk kita atur dan untuk kita cek ada apa aja nih hal-hal di bagian belakang. Bisa ngerekam juga untuk adanya kejadian di bagian belakang nih. Kalian bisa lihat tuh belakang dan depan semuanya kita bisa lihat lewat DVR ini. Jadi simple, mudah, plug and play, dan pastinya bisa diaplikasikan di banyak mobil guys, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk upgrade interiornya. Kalian bisa lihat udah cakep, udah mewah kayak gini ya. Dan kita mau lihat yang terakhir, yaitu di bagian permesinannya guys. Nah, untuk bagian permesinan kalian bisa lihat juga sudah bagus, udah bersih, udah kita finishing semua ya, udah kita bersihin semua yang bisa kita bersihin. Piping intercooler ini ganti pakai yang aluminium, karena sebelumnya pipingnya ini banyak yang sobek, kemudian banyak banget selang-selang di bagian permesinan. Piping di bagian permesinan itu yang di bypass guys oleh penjual sebelumnya, kata ownernya. Jadi banyak yang di bypass, kita bongkar, wah nggak karuan guys. Oli matic semua juga udah parah, kemudian oli garden juga parah. Jadi otomatis kita ganti semua oli mesin, kita refresh kembali, kita sempurnakan kembali yang sebelumnya banyak yang rusak, banyak yang perlu direstorasi, kita restore kembali. Dan kalian bisa lihat di sini adanya penambahan Hurricane XCS Superfast, sudah terpasang juga dengan rapi, dengan bagus di bagian samping situ. Bisa untuk menstabilkan juga untuk kelistrikan dari mobil ini yang memang ya cukup banyak komponen, cukup banyak partsnya, tapi sekarang udah kita stabilkan dengan adanya Hurricane ini. BBM pasti lebih irit, dan pastinya untuk permesinan pun juga akan lebih sehat seperti itu. Nah, kanan kiri udah kita kasih hidrolika mesin, udah rapi. Dan kita mau bahas yang terakhir, yang tadi kita sempat lupa bahas, remnya udah ganti juga untuk disc brake, pakai disc brake yang lebih gede, yang lebih proper ya, memang performance use, karena sebelumnya kampas rem dan disc brake-nya pun juga sudah aus dan sudah rusak. Nah, sekarang udah kita ganti semua pakai yang lebih proper, lebih enak. Jadi mobil ini juga sudah siap untuk dibawa jalan sama ownernya pulang langsung ke Tegal, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu setup suspensi, setup modifikasi dari Fortuner VRZ ini. Jadi buat kalian yang punya Fortuner VRZ yang mungkin ya kondisinya kurang lebih sama ya, cukup mungkin banyak yang perlu dibenahi, cukup banyak yang perlu direkondisi, kalian bisa tonton video ini dan bisa jadikan video ini sebagai patokan modif kalian. Jadi terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk kalian subscribe ke YouTube channel kita ini, serta Instagram kita dan TikTok kita guys. Jadi buat kalian yang punya Fortuner jadul, Fortuner yang baru, bisa banget kita modif, kita rombak sesuai dengan selera modif kalian, sesuai yang kalian inginkan. Dari kalian yang bisa lihat sebelumnya kondisinya seperti itu, bisa jadi kayak gini, perjalanannya sangat-sangat panjang dan akhirnya sudah jadi. Terima kasih buat customer kita yang udah selalu mempercayakan mobilnya ke kita, dan buat kalian yang selalu nonton video kita, terima kasih juga guys. See you and goodbye.